Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat penting agar manusia hidup sesuai dengan norma-norma kehidupan. Kita butuh suatu aturan hidup. Kita butuh sebuah norma hidup. Kita butuh sesuatu yang bisa mengatur kehidupan seseorang. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan tentu bahwa aturan-aturan ini bertujuan untuk mensejahterakan manusia, untuk mengharmoniskan kehidupan manusia, ya, untuk membawa manusia pada sebuah tataran kehidupan, hingga manusia harus hidup sesuai dengan aturan. Dan itu tentu akan membawa manusia kepada atau kehidupan sosial pada sebuah kehidupan yang damai, yang tentram. Dan tentu akhirnya manusia menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, peraturan sangat baik dalam hidup. Tetapi ketika aturan-aturan itu sudah mengabaikan nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka sesungguhnya aturan itu sudah tidak layak dan pantas untuk diberlakukan. Karena apa? Manusia atau kemanusiaan kita jauh melebihi sebuah aturan. Karena aturan itu adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk kebaikan manusia. Tetapi ketika sebuah aturan bukan untuk sebuah kebaikan manusia, bukan untuk sebuah kebahagiaan manusia, bukan untuk menyelaraskan kehidupan manusia, maka aturan itu tidak layak. Dalam sebuah aturan harus ada norma-norma yang sangat penting seperti cinta kasih, kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan. Itu hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup. Kita mendengar hari ini bagaimana
peraturan-peraturan yang begitu punya yang kita dengar. Ketika seseorang yang lapar tidak boleh mematikan dan makan. Apa yang terjadi? Orang kalau dalam keadaan lapar, bisa segala macam yang buruk terjadi. Apakah seorang harus berpuasa ketika orang dalam keadaan lapar sekali? Sama dengan membunuh seseorang. Dan orang itu tidak mungkin dia melakukan sesuatu. Dia tidak bisa bekerja. Dan kalau tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mendapatkan nafkah dalam hidup ini. Yesus hari ini dengan tegas ya, bahwa peraturan itu harus mensejahterakan manusia. Bukan sebaliknya. Peraturan yang begitu kaku yang menyebabkan manusia seperti menjadi budak dari atau hamba dari sebuah peraturan. Atau dengan kata lain, menjadikan manusia itu tidak manusiawi lagi. Kenapa? Kasih itu hal yang paling mendasar dari ketika kita membuat aturan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita membuat sebuah aturan itu harus membuat keselamatan, keharmonisan kehidupan manusia. Semoga kita pun dalam setiap kehidupan kita juga harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Karena ketika kita keluar dari aturan, hidup kita sebenarnya sudah tidak dalam keadaan damai. Hidup kita sudah tidak dalam keadaan nyaman. Berarti mari saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, dan semoga setiap kehendak dan peraturan yang diberikan Allah pada kita dapat kita taati dengan sungguh dan terus. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.